Saudara, saya tiba di alun-alun Garut, Provinsi Jawa Barat. Di hadapan saya, saudara, adalah pendopo Garut yang menjadi lokasi tewasnya 3 orang warga dalam pesta rakyat pernikahan dari anak Gubernur Jawa Barat, Maula Akbar Mulyadi, dengan Wakil Bupati Garut, Putri Karlina. Saya akan melakukan investigasi secara langsung ke tempat kejadian perkara, saudara. Tetapi sebelum itu, saya akan mengajak Anda untuk melihat kembali video pada saat insiden tersebut terjadi. Pada 18 Juli 2025, usai sholat Jumat, warga membludak memadati area pendopo Garut, tepatnya di depan gerbang barat yang saat itu belum dibuka seluruhnya oleh pihak penyelenggara, meski warga sudah berdesakan. Terlihat dalam video, petugas pengamanan yang mayoritas adalah Satuan Polisi Pamong Praja mencoba menyortir warga yang masuk ke dalam pendopo Garut untuk mendapatkan makanan gratis. Usai lautan manusia tak lagi terbendung, akhirnya gerbang barat pendopo Garut terbuka seluruhnya dan chaos pun tak terhindarkan. Banyak warga terjebak dalam kondisi berdesak-desakan, tak sedikit anak-anak yang juga terjepit di tengah kerumunan sehingga membuat petugas pengamanan berusaha menyelamatkan mereka. Usai insiden terjadi, diketahui 3 orang yang terdiri dari seorang anak, seorang perempuan dewasa, serta 1 orang polisi meninggal dunia dan lebih dari 20 orang dikabarkan alami trauma toraks hingga sesak nafas dan harus mendapatkan perawatan. Saudara, pendopo Garut tidak hanya berdekatan dengan alun-alun Garut yang menjadi pusat keramaian di Kabupaten Garut, tetapi juga bersebelahan persis dengan Masjid Agung Garut. Fakta ini menjadi menarik, saudara, karena pesta rakyat ataupun pembagian makanan gratis dilakukan usai sholat Jumat ataupun sekitar pukul 1 hingga 2 siang pada hari Jumat 18 Juli 2025. Lalu apa yang sesungguhnya terjadi dalam insiden tersebut? Benarkah insiden terjadi karena pembagian makan gratis? Lalu mengapa gerbang barat dari pendopo Garut tidak dibuka ketika massa sudah membludak? Saya akan investigasi secara langsung, saudara. Saya akan bersama dengan saksi mata yang kala itu melihat secara langsung, bahkan membantu mengevakuasi warga dan juga para korban. Saya akan bertemu dengan yang juga salah satu pengusaha di sekitar area alun-alun Kabupaten Garut, Bu Nelis. Apa kabar? Baik. Bu, boleh kita berbincang sebentar, Bu, ya? Boleh, boleh. Saat itu mungkin bisa digambarkan sedikit, Bu. Memang banyak sekali warga. Banyak sekali, banyak, beribu bahkan. Tapi untuk lokasinya di pintu yang ini atau yang satu lagi? Di yang satu lagi. Kita boleh ke sana, Bu? Boleh. Boleh, siap. Sebelum itu, saudara, saya akan tunjukkan bahwa di sini masih ada satu karangan bunga, Bu, ya. Ini diberikan secara langsung oleh Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto. Di sini tuh masyarakat tuh berkejebun penuh banget. Dari sini Dari sudah sini penuh? sudah penuh. Sampai batas sini nih. Kalau di lapang emang kosong kan? Sampai batas sini? Iya. Kalau di lapang kosong, di sana ada panggung kan buat pesta nanti malam harinya gitu. Dari jam berapa, Bu, itu ramai? Dari jam 8 pagi udah masyarakat udah pada berdatangan. Dari jam 8 pagi? Iya. Asumsinya masyarakat sudah tahu dong akan ada acara ini? Soalnya kan di media udah diumumin kayak di Facebook, IG, gitu. Ini tampak depan dari pendopo Kabupaten Garut, saudara. Pas yang udah pada ambil makanan tuh keluar tuh dari pintu sini. Oh, keluarnya dari sini? Iya. Oke. Masuknya dari sana, Bu, ya? Iya. Kita boleh ke sana, ya? Boleh. Untuk stand makannya, Bu, itu sudah ada dari pagi atau baru ada siang? Kalau stand makanan sih udah dari pagi juga udah dibenahin ya. Cuman untuk makanan sendiri mungkin dari jam 11 baru pada datang mungkin gitu. Soalnya saya kan nggak lihat jelas gitu. Di sini tuh pada penuh. Di sini penuh semua, Bu, ya? Iya. Nah, saya lihat di sini. Ibu pertama kali nunggu di mana? Di sini. Di sini? Iya. Oh, Bu Lis di sini nunggu ya, ngelihat ya? Nunggu di sini, lihat banyak yang kejebak bawa anak-anak itu. Kan kalau di video itu yang berdesak-desakan di gerbang dan depan gerbang, ya? Di sini juga sama. Nah, saya masuk lewat selah ini. Oke. Ibu masuk lewat selah sini. Setelah ini untuk bantu evakuasi. Evakuasi di sana banyak korban yang pada jatuh. Oke. Saya izin gambarkan sedikit, Bu. Ini adalah gerbang barat pendopo Kabupaten Garut, saudara, yang menjadi
saksi bisu bagaimana peristiwa berdesak-desakan di acara pesta rakyat pernikahan anak Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi yang pada akhirnya menewaskan 3 orang. Dan ini sudah ada beberapa tanda yang diberikan oleh polisi, termasuk di bawah gerbang. Polisi sudah melakukan olah tempat kejadian perkara yang dipimpin secara langsung oleh Kapolda Jawa Barat Irjen Rudi Setiawan. Kondisinya saat itu berarti setelah selesai sholat Jumat. Iya. Pokoknya tuh masyarakat itu tuh dari jam 1 tuh udah penuh, udah padat, ini tuh udah padat, udah nggak bisa gerak. Padatnya mungkin segimana, Bu, kalau bisa digambarkan? Sampai sana, Pak, sampai belakang, sampai makam bahkan lebih. Yang ada mau gapura itu bangunan mungkin ya? Konstruksi bangunan itu tuh, yang oke. ada. Padat sekali berarti, Bu, ya? Ibu sempat bilang karena saking ramainya tidak bisa masuk lewat pintu, Ibu mengevakuasi dari lubang ini. Iya. Bisa masuk ke sini, Bu? Bisa. Kita buktikan ya, Bu, ya? Boleh. Oh. Saya dulu, Pak. Oh iya, baik. Yang masuk lewat sini Bu Lis aja atau ada yang lain juga? Ada juga yang lain. Pintu Iya. penuh, ini juga di sini bahaya ya, karena cukup Penuh. tajam ya. Penuh orang-orang, makanya saya iniin anaknya lewat sini, saya kasihin ke sini. Pas masuk itu cuman dikasih ini segini. Cuman jaraknya segini? Segini. Dari sekian banyak orang? Iya. Tapi nggak dipakai ini, cuman dijaga aja sama Satpol. Oke. Nah, kemudian ditutup lagi, udah 2 kali pembukaan, terjadilah chaos. Padahal sudah mungkin ribuan orang Iya. ingin masuk. Ya mungkin kalau dari awal dibuka, mungkin nggak bakalan terlalu berdesakan kayak gitu ya. Mungkin bisa dijaga, cuman dijaga aja untuk ngasih tahu bisa berantri gitu kan. Mungkin orang kan sambil jalan. Kalau ini kan istilahnya Tertahan ya, Bu, tertahan, orang semakin menumpuk di luar gitu kan. Yang pertama yang kebuka yang ini. Oh, yang pertama yang kebuka Gerbang ini? ini yang makanya banyak yang celaka ini masih dijaga sama Satpol. Yang ini masih terjaga tertutup, yang ini terbuka, makanya posisi setan kan di sini ya. Ya. Ya, ini pada tumpah semua, makanya saya loncat di sana karena di sini banyak yang keinjak. Artinya ini dibuka juga karena mungkin Desakan tidak dari kuat lagi iya, menahan. Iya. Bukan karena memang ada instruksi mungkin dari dalam untuk dibuka. Bukan. Nggak lama karena mungkin banyak korban, datanglah ambulan, ini pintu semua terbuka, terjadi lagi lah chaos, kerucuhan. Ambulan masuk dari Sini. selain itu juga ada ini, Bu, ya. Ini mungkin batas stand ya? Stand enggak, stand tuh di sini ada, di sini ada. Ini batas orang yang tadinya pada jatuh di sini nih ya, yang keinjek kayak gitu, di sini pada ngumpul. Standnya itu ada di kanan kiri, Bu? Iya, kanan kiri. Sepanjang apa? Dari sini sampai yang tadi mau keluar buat sampai sana ngantri ya? makanan, ya. Artinya panjang sekali. Iya. Di korban pada di sini kan pada bergeletakan, yang dari sana tuh diangkutin pada ke sini. Pertama ambulan datang cuma 2. Jadi ambulan tuh nggak datang dari awal. Itu selang berapa lama, Bu? Dari kejadian mungkin 10 apa 15 menit lah. Soalnya kan saking padatnya jadi nggak bisa masuk mungkin. Artinya sebelum kejadian itu terjadi, proses pembagian makanan ini sempat dilakukan? Ada sebagian katanya sudah dibagikan. Cuman kan keburu chaos ya. Katanya langsung ditutup. Jam 3 kurang kali ya ditutup. Pada saat insiden terjadi, Gubernur Jawa Barat ada di sini? Nggak ada. Ibu tidak melihat? Tidak melihat. Ibu saudara dari almarhumah Fania? Tetangga. Oh, tetangga. Iya, Oke. Ibu bersama dengan yang lain datang ke sini untuk memberikan tabur bunga. Kirim doa. Sekarang hari ke-7 sekarang. Hari kan pengajian di rumahnya, jadi sekarang hari ke-7. Sekarang hari ke-7. Sekarang hari ke-7. Iya. Ketika pertama kali mendengar Fania menjadi salah satu korban, apa yang Ibu pikirkan saat itu? Histeri saya mah. Histeris. Menangis soalnya kan anaknya suka main di rumah. Tidak nyangka kan Suka ngaji gitu. yang memandiin, yang membungkusin. Ibu yang mandiin, Iya. yang membungkusin. Iya. Yang Boleh saya minta informasi sedikit, Bu?
Kondisinya saat itu almarhumah seperti apa? Nggak apa-apa ya, alhamdulillah nggak apa-apa, baik, mulus gitu, nggak ada yang luka, Ada yang luka itu. Ada memar-memar di bagian badan? Iya, tapi dikit gitu, nggak semuanya gitu. Kena gitu, kena dari Biru-biru? Iya biru. ini yang lukanya Mungkin semuanya, ya akibat- tangannya yang biru-biru. Saya akan tunjukkan beberapa titik lain yang sudah dilingkari oleh polisi, saudara. Ada 2 lagi persis di depan tulisan pendopo. Ini ada lingkaran yang kemudian juga sudah disilang oleh polisi. Ada 1, 2, dan saya mendapatkan informasi ketika ambulan datang ke sini juga ada sejumlah korban yang meninggal dunia. Langsung dievakuasi ke dalam ambulan, dan yang menariknya pada saat itu mempelai pria Maula Akbar Mulyadi juga sempat naik ke Babancong untuk kemudian memberikan instruksi kepada warga agar tidak lagi masuk ke dalam dan berhenti untuk kemudian berbaris untuk mendapatkan makanan gratis. Saya akan tunjukkan momen pada saat Maula Akbar Mulyadi memberikan instruksi kepada warga. Luhur sakali deui sing tartib pokona nitip beres aya nama urang antosan acara siap kulantaran ieu geus loba anu teu kuat geus teu kuat loba teu kuat ku bau kesang berenang. Saudara, pada saat insiden terjadi, pihak pengamanan yang sangat terlihat mencoba untuk kemudian membantu dan juga menolong warga, termasuk juga menjaga pagar adalah Satuan Polisi Pamung Praja. Saya akan coba menggali informasi apa yang sesungguhnya terjadi pada saat insiden tersebut terjadi kepada Satuan Polisi Pamung Praja yang sedang bertugas di Pendopo Garut. Ya, kalau waktu itu kan memang pintunya nggak dibuka semua ya. Itu sesuai permintaan penyelenggara. Sesuai hasil rapat sih. Sebelumnya kan memang ada rapat koordinasi dulu dari semua panitia dan elemen-elemen yang dilibatkan aja. Oh, panitia sama Pemda lah ya. Instruksinya memang nggak dibuka dulu. Memang pada saat itu tidak dibuka full gitu memang. Tapi untuk lebih lanjutnya nanti sama Pak Satpol. Tapi maksudnya kalau dibuka atau enggaknya mah itu harus sesuai instruksi ya. Nggak bisa langsung yang di lapangan main buka. Untuk mengkonfirmasi lebih jauh soal pengamanan saat pesta rakyat pada 18 Juli lalu, saya mencoba menghubungi Kepala Satpol PP Garut, Basuki Eko, melalui sambungan telepon serta pesan singkat. Namun hingga berita ini diturunkan, Kepala Satpol PP Garut belum memberikan keterangan. Saudara, saya mendapatkan informasi meskipun kasus dari tewasnya 3 orang di acara pesta rakyat pernikahan anak Gubernur Jawa Barat sudah diambil alih oleh Polda Jawa Barat, tapi ada sejumlah informasi yang mengatakan bahwa penyidik masih bertugas di Polres Garut sebelum nanti informasinya akan dilimpahkan ke tingkat Polda. Saya akan coba bertemu dengan Kasat Reskrim Polres Garut untuk menanyakan sejumlah informasi terkait dengan hal ini, saudara. Kita juga sudah tahu bahwa memang tahap penyelidikan sudah dilimpahkan ke Polda Jawa Barat. Tapi saya ingin gali informasi pada saat insiden tersebut terjadi, informasi penting apa atau apa yang digali oleh pihak dari Polres Garut? Kejadian itu pada hari Jumat, ya, tanggal 18 2025, yang mana diadakannya pesta rakyat, di mana di situ ada makan gratis. Ya, kita sudah antisipasi, kita sudah melakukan pengamanan juga. Nah, ada insiden tersebut kita melakukan serangkaian penyelidikan, yaitu dengan cara kita membuat laporan polisi, kita melakukan pemeriksaan baik dari Satpol PP yang berada di situ, kemudian bagian dari pengamanan, dan tidak lupa dari WO-nya sendiri. Kemudian kita sudah melakukan pemeriksaan sebanyak 11 saksi. Oke, termasuk juga pihak dari WO, Pak? Ya, dari WO kita sudah melakukan pemeriksaan sebanyak 3 saksi. 3 saksi dari WO. WO-nya ini memang dari Jakarta atau dari domisili Garut? WO ini dari Jakarta. Dari Jakarta. Saya ingin konfirmasi, Pak, terkait dengan perizinan. Apakah memang pihak WO ini sudah melampirkan permohonan untuk menggelar acara pesta rakyat itu?
Ya, kalau untuk permohonan pengamanan itu sudah dilaksanakan, itu sudah ada dilayangkan ke pihak Intel, itu yang lebih tahu adalah dari pihak intelijen kami sudah yang mengeluarkan izin istilahnya izin keramaian, dan kita menyiapkan pengamanannya dari pihak Polres Garut menyiapkan pengamanan saja.